Iya, sahabat kaum muslim, bagi sebagian orang yang bersedia mendonorkan ginjalnya. Nah, ini apakah berbahaya bagi kehidupannya atau bagaimana? Kita akan tanyakan ke dokter. Nah, ini bagaimana, Dok? Hal seperti itu. Ya, memang ada beberapa orang yang bersedia mendonorkan ginjalnya. Jadi dia hidup dengan satu ginjal. Ada juga memang sebagian yang kita dapat dari transplantasi ginjal ini dari orang yang sudah meninggal. Ya, jadi kadaver transplantasi namanya. Itu Tapi orang yang sudah meninggal. sudah meninggal baru saja meninggal. Oh, Jadi itu kok yang masih sudah bisa di masih ginjalnya bisa. masih bisa dimanfaatkan Ya, gitu, jadi Dok. mungkin sudah wasiatnya atau memang bagaimana dari pihak keluarga itu memang setelah meninggal itu langsung dilakukan operasi untuk mengangkat ginjalnya untuk langsung ditransplantasikan ke yang membutuhkannya tadi. Oke, itu untuk semua jenis meninggal misalnya karena sakit sudah lama atau hanya mungkin karena ya baru ditabrak misalnya gitu. Tabrakan ini kan masih panas mungkin darah badannya Iya. gitu, Dok. Beda dengan sudah lama sakit atau bagaimana. Ini Se- ini sama atau bagaimana, Dok? Sebenarnya untuk semua keadaan yang Mm-mm. mana fungsi ginjal itu masih baik. Masih, oh Jadi ya, dari oke. ginjalnya itu sendiri dinilai apakah Mm, masih layak untuk ditransplantasikan atau tidak. Tentunya ada tes-tesnya lagi kan oke. gitu. Tapi kalau itu untuk yang transplantasi dari mereka yang sudah meninggal gitu ya. Tapi bagaimana tadi masalahnya kalau yang masih hidup? Iya, betul. Berarti dia mentransplantasikan satu ginjalnya Mm-mm. dan satu lagi dia pakai untuk dirinya sendiri. Apakah akan terganggu? Kenyataannya selama ini yang kita lihat dan saya baca selama ini tidak terganggu. Bahkan mereka dapat hidup sebagaimana orang normal, tidak ada gejala apa-apa. Mm-mm. Ternyata satu ginjal pun masih dapat mengcover untuk melakukan fungsinya dalam membuang sisa-sisa zat-zat toksik atau melakukan fungsi ginjal yang lain itu masih bisa dengan satu ginjal. Nah, berarti, Dok, bagi kita yang sekarang ini memiliki dua ginjal, ini berjalan berfungsi dua-duanya atau satu saja, Dok? Berfungsi kedua-duanya. Dua-duanya. Oke. Nah, berarti mungkin bagi mereka yang mentransplantasikan darah itu mendonorkan bukan darah, Dok, ya, Ginjalnya. mendonorkan ginjalnya tadi, kalau terjadi sakit sama ginjalnya mungkin ini efeknya berbahayanya sama dia, Dok, ya. Ya, Oke. Tapi kalau selama tetap ginjalnya dalam keadaan baik saja, tidak tentunya ada ini dia masalah. tidak masalah, Dok, ya. Oke. Nah, kemudian kembali lagi nih, Dok, pertanyaan pertama tadi cuci darah atau hemodialisis, Dok, ya, hemodialisa. Nah, ini informasinya ya lebih baik transplantasi darah. Nah, ini dalam segi apa, Dok? Ya, kalau tadi kita katakan sebelumnya lebih baik eh, terapi pengganti ginjal istilahnya Hmm. secara umum itu dengan transplantasi lebih baik dalam artian eh, pasien yang sudah mendapat transplantasi tentunya dia akan mendapat ginjal yang baru yang Hmm. dapat berfungsi sebagaimana ginjalnya sebelum dia rusak. Oh, iya, iya, iya. Jadi dalam hal ini dia tidak tergantung lagi dengan pengobatan-pengobatan pada pasien-pasien gagal ginjal dalam tahap akhir. Hmm. Nah, bedanya dengan yang pasien-pasien yang terapi pengganti ginjal dengan hemodialisa, tentunya dia akan tergantung dengan alat hemodialisa tersebut. Hmm. 2 sampai 3 kali per minggu dia harus datang ke rumah sakit untuk melakukan cuci darah kita sebut. Oke. Ya tentunya Setelah cuci darah, apakah dia bisa beraktivitas seperti biasa, Dok, atau ada batasan juga? tentunya beberapa orang yang sudah melakukan cuci darah itu akan muncul gejala-gejala walaupun tidak semua ya, Hmm. akan muncul gejala-gejala seperti misalnya lemas, Iya. seperti misalnya gampang capek, Hmm. dengan sendirinya pasti akan terjadi pembatasan aktivitas-aktivitas seperti Oke. itu. Jadi, Dan biaya untuk cuci darah ini tentunya tidak murah juga, Dok, ya? ya pastinya. Jadi Oke. untuk cuci darah sendiri, kalau memang sekarang itu sudah di-cover oleh BPJS. Dan dana yang dikeluarkan BPJS sendiri untuk Hmm. setiap tahunnya untuk Iya. mengcover hemodialisa ini cukup besar. Ratusan miliar bahkan sampai triliunan. Data yang Oke. saya dapat di tahun 2014 gitu. Jadi bayangkan berapa sebenarnya yang sudah kita dapatkan dari fungsi ginjal ini sendiri. Tanpa Oke. kita sadari sebenarnya ginjal kita yang normal itu sangat berharga tanpa Sangat kita berharga sekali, sadari ya. Dok, ya. Kalau kita pikir-pikir satu nikmat ini saja, wah, ini nilainya sangat tinggi sekali, Iya, Dok, ya. Oke, makanya kita harus menjaga ya nikmat yang Allah berikan, Dok, iya ya. Masya Allah. Oke. Nah, kemudian nih, Dok, ada
sebuah pernyataan bahwasanya menahan buang air kecil lama-lama. Nah, ini bisa menyebabkan berakibat pada penyakit ginjal atau gagal ginjal. Ini benar atau bagaimana, Dok? Fakta atau mitos nih, Dok? Iya, kalau untuk menahan buang air kecil, Mm-mm. itu memang pengaruh meningkatkan resiko kejadian batu ginjal. Walaupun tidak selalu, tapi resikonya akan lebih tinggi pada orang-orang yang suka menahan buang air kecil. Kalau saat ditahan buang air kecil di dalam kandung kemih, maka akan terjadi pengendapan zat-zat yang terkandung dalam urin tersebut. Itu yang akan memudahkan terbentuknya atau mengkristal zat-zat tersebut, terjadi batu ginjal. Seperti kita cerita di awal, batu ginjal salah satu penyebab dari kasus gagal ginjal. Walaupun memang porsinya tidak sebesar kalau kita katakan tadi diabetes atau hipertensi. Tapi apakah ada resikonya? Ini meningkatkan resiko tentunya. Oke, tapi secara langsung tidak, Tidak, Dok, ya. iya. Karena mungkin bagi orang yang menahan buang air kecil berapa menit lah mungkin tahan, Dok, Iya. ya. Paling 10 menit Paling seperti 10 menit. itu. Oke. Nah, kemudian nih, Dok, agar kita tetap ya ginjal kita tetap dalam keadaan sehat. Nah, ini apa saja yang perlu kita lakukan nih, Dok? Ya. Jadi apa saja tips-tips atau saran kita lakukan untuk merawat ginjal kita? Kalau kita tidak punya penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, itu tentunya pola hidup sehat sangat kita anjurkan ya. Konsumsi terutama memang air putih itu 2-3 liter per hari, itu memang sudah jadi kebutuhan yang wajib kita bilang. Kemudian makan makanan yang sehat, gizi yang seimbang. Terus kalau misalnya kita sudah memang ada penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, asam urat. Nah, penyakit-penyakit seperti ini memang ini wajib dilakukan pengecekan. Pengecekan terhadap tadi misalnya kalau diabetes itu kadar gula darahnya, kalau untuk penyakit hipertensi tekanan darahnya, kemudian kalau untuk asam urat ya kadar asam uratnya. Apakah dalam batas-batas normal atau tidak. Kalau tidak dalam batas normal, tentunya perlu ada penyesuaian terkait dengan terapi atau pengobatannya. Dan juga pasien-pasien yang sudah mempunyai penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, itu perlu kita lakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan berkala setahun sekali sebaiknya. Untuk melihat apakah sudah ada kelainan di ginjal atau enggak. Nama pemeriksaannya yang paling sensitif kalau dari sisi laboratorium namanya pemeriksaan mikroalbuminuria. Maksudnya itu gimana, Dok? Maksudnya begini, jadi penanda ginjal ini sudah ada kelainan atau enggak, itu kita lihat dari urinnya atau kencingnya. Salah satu tadi fungsi ginjal saya katakan adalah menyaring zat-zat toksik sebagai filtrasi dia. Kalau misalnya kita anggap dia seperti saringan teh, katakanlah seperti itu. Kalau dia sudah mengalami kerusakan, kita misalkan saringan itu bocor, tentunya misalnya kita lakukan saringan, seperti saringan teh tadi, tentu tehnya juga akan bocor. Betul. Nah, kita lihat seperti itu juga di ginjal. Apakah ada zat-zat yang bocor, artinya yang nggak seharusnya itu keluar dari urin, ada di urin. Itulah tadi yang kita sebut dengan mikroalbumin. Albumin ini salah satu seperti bagian dari protein juga, yang sifatnya kecil. Jadi kalau sudah ada kebocoran yang kecil, dia akan terdeteksi di urin. Jadi sebaiknya pada pasien-pasien yang sudah ada DM, hipertensi, setahun sekali periksa mikroalbuminurianya. Oke, atau bisa disebut dengan protein juga bisa, Dok, ya? Ya, tapi kalau protein itu protein yang sudah bermuatan yang lebih besar. Ini bagiannya. Ini bagian Dok, yang ya? lebih kecil lagi. Gitu. Gitu. Tapi itu sudah bocor masuk ke kantung kemih gitu, Iya, Dok? sudah keluar lewat urinnya. Oke, nah itu salah satu bentuk untuk mengetahuinya, Dok, ya, bahwasanya ginjal kita itu sudah bermasalah, seperti itu sahabat program Muslim. Kemudian, Dok, satu pernyataan lagi bahwasanya ada yang mengatakan 1 dari 4 orang yang menderita gagal ginjal yang sudah mengalami hemodialisa, nah itu akan hanya mampu bertahan hidupnya 1 tahun. Nah, ini rata-ratanya gimana, Dok? Ini mitos atau fakta, Dok? Ya, kalau terkait dengan usia, memang ini kehendak yang maha kuasa. Ya, betul. Tidak ada yang bisa memastikan gitu. Tapi kalau kita cerita dari sisi ilmu pengetahuan, tentunya ada penelitian-penelitian seperti itu. Tentunya kalau pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal kronik, ini tentunya
terkait dengan kepatuhan dia untuk menjalani terapi yang diberikan. Kalau sudah stage 5 tadi, ini tentunya dia harus hemodialisa reguler. Tentunya berbeda tempat, berbeda data statistiknya tadi. Mungkin kalau di Indonesia dibandingkan di luar negeri, mungkin kalau di luar negeri lebih banyak yang bertahan hidup dan lebih lama, ya. Tapi kalau untuk di Indonesia lebih sedikit yang patuh terhadap pengobatan-pengobatan, lebih banyak yang meninggalnya dibandingkan yang selamatnya. Seperti itu. Jadi tergantung dari pola kepatuhan dia menjalani pengobatannya. Itu yang biasanya cara ilmu kedokteran akan mempengaruhi kualitas hidup dan prognostik istilahnya. Kemungkinan ke depannya itu berapa lama lagi. Oke, baik, terima kasih Dok. Ini sangat mengerikan dan juga berbahaya sekali tentunya Dok ya, dari penyakit tentang gagal ginjal ini. Baik, sahabat Program Muslim, sudah 1 jam kita bersama. Itu artinya kita akan cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sahabat Program Muslim, apa yang disampaikan dokter tadi ini sangat bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kita menghindari faktor utamanya tadi Dok ya, seperti DM, kemudian hipertensi, kemudian asam urat nih. Kalau sudah ini yang mengenai kita menderita penyakit seperti ini, ya kita harus cepat berobat agar sembuh dari penyakit tersebut, karena penyakit ketiga nih tadi bisa berakibat fatal, yaitu gagal ginjal. Ya, baik Dok, sekali lagi terima kasih banyak Dok atas kehadirannya hari ini. Ya, sahabat Program Muslim, kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda hari ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Jikroyat yang telah mendukung dan mensupport program kita ini berupa pakaian Kemko seperti yang saya kenakan saat ini. Ya, kita akan insya Allah akan berjumpa pada episode berikutnya. Saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.